Selamat pagi, pemirsa Berita Nasional TV. Kita berjumpa kembali dalam program BPR Menyapa. Sebuah program untuk berbagi cerita menarik yang dipersembahkan oleh sahabat BPR untuk sahabat BPR dimanapun berada. Karena setiap cerita menginspirasi. Bersama saya Teti Ovianti yang akan menemani perbincangan kita dalam BPR Menyapa. Tema kita hari ini adalah membuktikan kinerja lewat DPD Award. Dan saat ini telah hadir di studio Bapak Suryo Sebeno, Direktur BPR DP Taspen. Selamat datang Pak Suryo. Selamat datang Bu Teti. Senang sekali Pak, ini kali kedua saya podcast bersama Bapak dan tentunya saya tetap menantikan cerita-cerita inspiratif dari Bapak. Gimana Pak perjalanan tadi ke studio? Perjalanan menuju sini alhamdulillah lancar. Kalau macet-macet dikit itu hal biasa. Sebelumnya sudah kita antisipasi. Butuh berapa waktu, alhamdulillah sesuai rencana tadi. Oke, jadi dibuktikan dengan tetap on time ya Pak? On time. Apapun kondisi di lapangan, Bapak sudah cek di Maps berapa waktu yang harus dibutuhkan betul, menuju studio ini. Betul. Terima kasih banyak Pak Suryo. Terima kasih. Iya, jadi tadi kembali kita ke tema Pak, membuktikan kinerja lewat DPD Award. Beberapa waktu lalu, DPD Perbarindo DKI Jaya dan sekitarnya menyelenggarakan DPD Award. Salah satu DPD satu-satunya kayaknya Pak yang memberikan apresiasi kepada anggota-anggotanya yang berprestasi tentu saja. Dan BPR DP Taspen termasuk salah satu BPR yang meraih DPD Award tersebut. Selamat Pak Suryo. Terima kasih Bu Teti. Jadi ini BPR DP Taspen ini langganan ya Pak? Untuk setiap award-award kayaknya selalu hadir di setiap event. Betul, setiap tahun itu ada 2 momen. Iya. Yang dari Infobank Betul. dan yang kedua dari Indofinance. Itu sudah. Iya, jadi sudah rutin, mudah-mudahan tetap kami pertahankan nanti. Iya, dan salah satu BPR juga yang saya salut dengan pertumbuhannya Pak, yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih. Iya. Pak Suryo, menyikapi adanya DPD Award 2025 yang diselenggarakan oleh Perbarindo DKI Jaya dan sekitarnya, bagaimana Bapak memaknai hal tersebut? Alhamdulillah kemarin dapat penghargaan dari DPD DKI dan sekitarnya. Iya. Ini suatu hal yang membanggakan. Iya. Jadi meskipun kami itu kerja keras dengan tim kami, Betul. itu nggak ada terasa capek karena terobati adanya penghargaan award dari DPD. Oh gitu ya Pak. Nah inilah yang membuat semangat tim kami untuk terus meningkatkan layanan kepada shareholder kami dan kepada nasabah-nasabah kami semua, itu selalu kami tingkatkan. Iya. Jadi kalau bicara mengenai indikator Pak, indikator kinerja apa yang Bapak selalu perhatikan sehingga Bapak rutin mendapatkan penghargaan? Ada nggak indikator-indikator tertentu yang memang Bapak selalu perhatikan? Oh ada. Jadi indikator yang setiap saat kami awasi itu rutin setiap saat, yaitu indikator yang pertama aset. Oke. Yang kedua laba. Jadi aset itu harus selalu tumbuh. Oh, oke. Sekali turun dikit aja selalu kita evaluasi kenapa ini harus tumbuh. Iya. Dari si aset. Betul. Aset kan ditopang oleh lending ya. Iya. Kalau lendingnya tumbuh, pasti asetnya tumbuh. Nah yang kedua, lending itu ditopang lagi oleh funding. Iya. Kalau fundingnya ngikuti lendingnya, itu pasti jalannya normal. Tapi kadang kala ada fundingnya yang melebihi lending. Iya. Nah itu kita siasati dengan tim ALKO ya. Jadi kalau kadang kelebihan dana, ya kita cari penempatan yang minimal impas lah. Iya. Terutama kalau dari deposito itu kan rate-nya rate LPS. Betul. Kalau misalkan over kadang sampai 10-20 miliar ya selalu segera kita tempatkan ke deposito BPR lain dengan rate yang minimal sama lah. Betul. Jadi kita tetap mengakomodir nasabah yang sudah percaya kepada kita karena ada penghargaan-penghargaan itu. Kalau sekali kita, waduh Pak, ini sudah kelebihan dana, sayang. Tetap betul, kita Pak. aja, kita Tetap nggak usah diambil sampaikan. Ya, Pak.
kita ambil, kita salurkan ke teman-teman BPR lain yang membutuhkan. Oh iya, luar biasa. Jadi memang selain dari sisi asetnya yang Bapak perhatikan, karena saat ini juga asetnya sudah 1 triliun ya Pak? Alhamdulillah, 1,1. Pak, luar biasa. Terus berikutnya tadi yang selain aset kan yang kedua itu lebih penting lagi yaitu laba. Oh, labanya. Laba. Oke. Jadi laba selalu kita pantau. Tiap harinya berapa, tiap bulannya berapa. Sekali di luar rel jalur yang direncanakan, nah itu kita evaluasi ada apa ini? Oh, jangan-jangan ada kelalaian atau ada fraud, atau ada pembiaya-biaya yang boros. Betul. Atau bisa juga ada salah catat. Iya. Bisa juga itu pengalaman pernah juga. Oh. Jadi dalam mencatat akun, itu dia salah akun. Oh gitu, sehingga mengakibatkan labanya kok nggak sesuai sama RBP yang dibuat nih. Betul, gitu. Ada sesuatu yang salah di situ. Kadang karena ada pegawai baru, dia entry, ada penempatan deposito, dia entry akunnya akun pendapatan. Salah jurnal. Salah jurnal. Ini nggak beres ini. Nah, kita evaluasi, akhirnya ketemu, kita koreksi. Oke. Jadi itu yang indikatornya Bapak liatin, pertama aset, kemudian laba. Laba itu selalu tumbuh. Itu yang selalu dimonitor. Ya, yang mana tetap harus bertumbuh. Ya, yang mana sesuai dengan visi misi kami menjadi BPR terpercaya dengan layanan andal dan selalu tumbuh. Itu kuncinya Pak. Tumbuh. Kuncinya tumbuh, tapi ditahan dulu Pak tumbuhnya. Tumbuhnya ditahan dulu karena kita akan sebentar lagi commercial break. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya Teti Ovianti di BPR Menyapa. Tadi kita bicara tumbuh ya Pak, berhenti di tumbuh tadi. Nah, saya sudah menangkap clue-nya bahwa untuk menjaga kinerja Bapak tetap eksis gitu ya, tetap bisa mendapatkan penghargaan setiap tahun, kuncinya adalah bertumbuh. Tapi tantangan terbesarnya yang Bapak selama ini hadapi, apa tantangan terbesar untuk mempertahankan kinerja Bapak? Nah, ini penting sekali nih. Tantangan kami yang kami hadapi yaitu dalam menyusun perencanaan. Jadi perencanaan itu sangat penting sekali karena apabila kita salah menyusun perencanaan, sama aja kita merencanakan kegagalan. Ya. Betul. Jadi dalam menyusun perencanaan itu kita mengakomodir berbagai aspek, berbagai asumsi yang lagi isu-isu terkini. Ini masyarakat lagi tertarik apa, misalkan dalam hal nasabah kita ini kan variasi ya, ada yang usia-usia tengah-tengah, ada yang senior, ya kebanyakan senior. Betul. Tapi usia-usia pensiunan juga sudah mulai pada main ini HP, gadget ya Pak? HP gadget. Nah itu kan kita harus siapkan digitalisasinya. Betul. Minimal mobile banking lah. Iya. Yang bisa mengecek, mengawasi rekeningnya setiap saat tanpa harus minta rekening koran ya. Betul. Nah itu salah satu hal yang penting tantangan kami dalam menyusun perencanaan. Mau tumbuh berapa, mau tingkat kesehatan seperti apa, mau tata kelola seperti apa, GRC-nya dan sebagainya, itu semuanya ada di perencanaan. Nah, nanti kalau sudah perencanaannya sudah sesuai, tinggal nanti evaluasi pelaksanaannya. Seberapa gap itu selisih antara realisasi pelaksanaannya, nah itu segera kita tengok, kita evaluasi, segera kita temukan solusi untuk sampai tercapainya apa yang direncanakan. Seperti yang tadi kami sampaikan, yaitu dari sisi aset, tumbuhnya sesuai rencana enggak? Betul. Yang kedua, laba. Dari sisi laba. Selalu tumbuh. Itu tantangan yang harus. Itu yang jadi monitoringnya. Jadi perencanaan itu adalah kuncinya. Ya. Bapak melihat histori, kemudian akan bertumbuh berapa, itu dikombine ya Pak? Ya. Kemudian itu yang dimonitor setiap saat agar
tetap sesuai dengan koridornya gitu ya. Betul seperti itu ya Pak ya. Ya. Luar biasa sekali Pak Suryo. Jadi saya sudah menangkap tantangan yang Bapak hadapi, kemudian strateginya Pak untuk bisa menekan efisiensi di perusahaan Bapak. Karena tentu dengan aset 1 triliun, SDM juga sudah banyak gitu tentunya ya Pak. Selain tadi Bapak monitoring dari perencanaan yang sudah dibuat, apa kira-kira, apakah ada langkah konkret Bapak untuk bisa menekan biaya sehingga bisa timbul efisiensi? Nah, ini efisiensi ini tidak kalah penting juga nih dalam hal mengendalikan efisiensi. Betul, betul. Sebenarnya indikator yang kami pakai seperti yang dipakai bank-bank lain, yaitu indikator BOPO. Oke. Biaya operasional dibanding dengan pendapatan operasional. Iya. Nah, itu kan ada koridor-koridornya. Terus untuk hal efisiensi biaya itu juga kita skala prioritas. Oke. Tidak seharusnya semua langsung dikurang-kurangi. Enggak, kita lihat misalkan marketing. Iya. Marketing itu kalau perlu agak-agak maksimal perencanaan nggak apa-apa. Iya. Yang penting Rp1 keluar harus memberi manfaat lebih dari Rp1. Oke. Misalkan hal lagi kesejahteraan pegawai. Wah, itu paling diutamakan tuh. Jangan sampai yang harus diterima atau hak-hak pegawai yang bersifat rutin atau berkala itu tidak boleh diefisiensikan. Kalau perlu ditambah dengan syarat kinerja melebihi, nah itu bisa kita kondisikan lah. Oke, diberikan reward gitu ya Pak ya, tambahan. Reward, kan bisa reward insentif. Betul. Misalkan marketing, itu kan rewardnya kan sifatnya variable cost ya. Iya. Biaya, insentif, boros nggak apa-apa. Iya. Yang penting produksinya ngikuti boros juga. Betul, yang penting cuan ya Pak. Ya, dari Baik Pak Suryo, kita break sejenak Pak. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan yang sangat menarik ini. Kita saksikan komersial break. Terima kasih. Kembali bersama Teti Ovianti di program BPR Menyapa. Pak Suryo, ya, siap. Terima kasih tadi atas sharingnya yang sangat luar biasa. Tadi Bapak menyampaikan bahwa layanan yang harus diberikan betul-betul memang harus maksimal, kemudian nanti prosesnya, perencanaannya harus benar, kemudian labanya harus diperhatikan, pertumbuhan asetnya juga harus diperhatikan gitu ya Pak ya. Meningkatkan efisiensi juga dengan tidak menekan biaya seluruhnya. Yang penting setiap Rp1 yang keluar maka kembalinya harus lebih dari Rp1 untuk perusahaan, gitu ya Pak? Betul, ya. Jadi sangat menarik sekali pemirsa. Sekarang saya mau bertanya Pak, sebenarnya apa sih yang menjadi keunggulan atau hal yang berbeda dari BPR DP Taspen dibandingkan dengan BPR-BPR lainnya? Baik, terima kasih. Ada hal yang keunggulan kami dibanding BPR lain ya. Iya. Yaitu pembiayaan kami atau kredit kami itu sifatnya multiguna. Oke. Ya, multiguna itu bisa untuk konsumtif, bisa untuk produktif. Namun jaminannya ini penghasilan tetap. Dan penghasilan yang sudah pasti gitu. Iya. Yang sifatnya tetap bulanan. Jadi jaminan penghasilan tetap ini ada yang sifatnya sekaligus, ada yang berkala bulanan. Nah, pembiayaan kami itu hampir dominan ya, mayoritas lah. 90% itu jaminannya penghasilan tetap. Oke. Dijamin ya Pak? Dijamin. Lancar ya? Lancar. NPL-nya makanya 0, tuh. Nah, NPL gross-nya itu 0,7. Iya. Kalau netnya ya 0,0 sekian. 0,0 lah. 3 digit ya. Itu dibanding dengan yang lain. Oke. Jadi Bapak membiayai segmen yang memang super aman. Ya. Karena Bapak juga yang bisa menguasai pembayarannya gitu ya Pak ya? Betul.
Jadi ya memang nggak semua BPR punya akses itu sih Pak. Ada, tapi nggak banyak sih. Nggak banyak, betul. Kebetulan kami memang sejak tahun 2015 itu fokus ke yang ada jaminan pasti gitu. Jadi kredit pensiun. Ya, ya resiko ada, tapi sudah dimitigasi, di-cover oleh asuransi. Iya. Nah, kemudian Pak, dengan Bapak memperoleh DPD Award, apakah itu kemudian bisa terasa kepercayaan masyarakat menjadi meningkat karenanya? Itu sangat sekali, sangat terasa sekali ya. Iya. Karena apa? Dengan adanya penghargaan award dari DPD DKI, itu menambah kepercayaan, kita sampaikan, kita publikasi ke nasabah-nasabah. Nah itu bukti kalau kinerja kami itu baik, dapat penghargaan dari DPD DKI dan sekitarnya, sehingga kami dalam memasarkan produk-produk funding kami, itu kendalanya ya ada, tapi nggak begitu bermasalah lah kendala. Jadi produk kami funding itu cukup bervariasi. Yang paling sekarang digemari itu produk bujang. Oh gitu? Apa? Singkatan apa tuh Pak? Bujang itu tabungan berjangka. Oh bujang, tabungan berjangka. Mau bujang emas untuk membeli emas nanti setahun 2 tahun. Atau bujang tour. Merencanakan nanti tujuannya untuk tour wisata. Oh jalan-jalan. Ya, atau bujang ibadah. Umroh atau kurban, itu sifat tahunan tuh. Betul. Seperti pengalaman kami sudah bertahun-tahun memang kami sisihkan atau debit, nanti giliran pas jatuh tempo, kurban itu kita nggak usah pusing-pusing lagi. Tinggal cek saldonya berapa, oh cukup. Nah itu sangat-sangat dipercaya oleh dan itu membantu masyarakat ya Pak, yang dia nggak bisa nabung sekaligus mungkin kan, akhirnya dia mencicil dengan kemampuannya, mengedukasi juga masyarakat untuk gemar menabung, tentu saja sadar gitu ya bahwa kita punya kebutuhan ke depan, misalnya mau tadi umroh, mau berkurban, gitu ya, itu kan mulia sekali. Dan itu diminati ya Pak? Ya, karena nasabah kami sebagian besar itu kan penghasilan tetap. Kalau dia rutin tadi, bujang, tabungan berjangka, meskipun sekecil apapun, nanti akan tercapai apa yang diinginkan. Iya, luar biasa sekali Pak. Pertanyaan terakhir Pak dari kami. Ya. Strateginya untuk tetap mempertahankan BPR ini menjadi selalu berprestasi ke depan. Strategi kami untuk mempertahankan agar tetap eksis, tetap tumbuh, yaitu dari sisi layanan. Jadi kami berusaha sekuat tenaga agar pelayanan kami kepada shareholder, kepada nasabah maupun calon nasabah, kita usahakan sesuai harapan, bahkan melebihi harapan. Misalkan dalam hal deposito, itu mungkin di bank-bank lain kalau mencairkan setiap saat, itu mungkin kena penalti ya. Kena penalti, Pak. Nah ini kami kemas, misalkan ada nasabah yang menginginkan penarikan pencairan di tengah jalan, aku nggak mau penalti, kita penuhi aja. Oh gitu, jadi bebas penalti? Iya, tapi sudah komit di depan. Bahkan lebih fleksibel lagi, aku pengen bebas penalti, tapi aku dapat bunga berjalan. Kita penuhi. Diberikan juga Pak, luar tapi biasa. Ini kita seleksi untuk nasabah-nasabah yang sudah loyal lah. Iya, nasabah-nasabah memang sudah prioritas. Ya, sudah sekian puluh tahun. Nah, itu kita kasih layanan lebih. Iya. Jadi itu rasanya nggak kayak deposito ya, kayak tabungan aja. Ya, deposito rasa tabungan. Deposito rasa tabungan, nah, itu luar biasa. Ternyata Pak. Menarik juga itu. Iya, jadi itu yang ternyata membuat masyarakat jadi berminat menempatkan dananya di BPR DP Taspen. Iya, jadi maunya nasabah kami seperti apa, kita usahakan dari mitigasi resiko dan sebagainya. Bahkan ada yang butuh dana, tapi dia keberatan mau nyairkan. Nah, kita terbitkan, kita siapkan produk jande. Apa tuh jande tuh?
Jande itu kredit jaminan deposito. Oh, ini kayaknya namanya agak-agak unik ya Pak. Tadi bujang, ini sekarang jande. Gitu. Ya, unik dan menarik. Jadi ya kalau di bank pada umumnya ya mungkin istilahnya back to back ya. Back to back. Nah, ini kita kemas deposito jaminannya. Okay. Itu splitnya kita minimkan. Iya, kita nego juga. Iya, luar biasa sekali Pak. Sangat menarik dan selalu inspiratif. Terima kasih banyak Pak Suryo atas sharingnya yang juga. Sangat luar biasa. Dan selalu saya tidak bosan-bosan Pak untuk mendengarkan cerita inspiratif dari Bapak. Ya, jadi sampai berjumpa kembali. Jangan lupa saksikan BPR Menyapa di Berita Nasional TV. Tetap semangat dan maju terus BPR Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya.